Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnadila Astiarifin, mahasiswi semester 5 Keperawatan Universitas Nasional. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien jiwa halusinasi pendengaran. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi UTS praktikum mata kuliah keperawatan jiwa. Selamat menyaksikan. Juga sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Ratna. Saya mahasiswi keperawatan dari Universitas Nasional. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa dan biasa dipanggil apa? Saya Revi Alvira, panggilnya Kak Revi aja. Oh, Kak Revi. Kak Revi, bagaimana perasaannya hari ini? Lagi kurang baik sus. Saya sering banget mendengar bisikan-bisikan, jadi saya pikir saya sakit. Oh alah, seperti itu. Tadi kan Kak Revi bilang sering mendengar bisikan-bisikan. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang bisikan yang Kak Revi sedang alami? Jika bersedia, kita mau bagaimana bincang-bincangnya dan waktunya kira-kira mau berapa lama? Boleh, kita ngobrolnya di sini aja. Waktunya bebas aja, kebetulan saya juga lagi nggak kemana-mana. Oke, baik. Bagaimana kalau kita berbincangnya 30 menit ya Kak Revi? Sekarang coba Kak Revi ceritakan apakah Kak Revi mendengar suara tapi tidak ada wujudnya. Lalu apa saja yang dikatakan suara itu ya? Iya, saya mendengar suara bisikan. Terkadang suara bisikan itu positif, kadang negatif. Kalau yang negatif tuh suka nyuruh saya untuk marah-marah, ngumpul, ngerjain orang. Apakah suara itu terdengar terus-menerus atau kadang-kadang aja ya Kak Revi? Terus kapan yang paling sering Kak Revi dengar suara itu dan berapa kali dalam sehari suara itu muncul? Suara itu muncul setiap hari sus, tapi yang paling sering muncul saat mau menjelang malam. Biasanya pada keadaan seperti apa ya Kak Revi suara itu terdengar? Apakah ketika Kak Revi sedang sendirian? Kalau boleh tahu apa yang Kak Revi lakukan jika mendengar suara itu? Iya, suara itu muncul saat saya lagi sendirian. Dan juga pada saat saya emosi, yang saya lakukan mengurung diri di kamar, terus meluapkan emosi. Kadang kalau suara itu nyuruh saya untuk marah-marah, saya suka kehilangan kontrol. Baik Kak Revi, setelah saya catat dan menganalisa, Kak Revi mengalami halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi itu kondisi respon terhadap individu tentang rangsangan palsu. Jadi hanya Kak Revi yang bisa merasakan dan mendengarnya. Nah, halusinasi itu kan dibagi menjadi 5 nih. Ada halusinasi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Nah, pada kasus Kak Revi ini, Kak Revi mengalami halusinasi pendengaran. Oh, seperti itu sus. Saya baru tahu. Ada cara gak ya untuk mengatasinya? Ada Kak Revi, saya jelaskan ya. Jadi ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Pertama dengan cara menghardik, yang kedua dengan cara minum obat dengan teratur, ketiga dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang keempat dengan cara melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Nah, untuk sekarang kita belajar cara yang pertama dulu ya Kak Revi, dengan cara menghardik. Bagaimana Kak Revi, mau? Iya, boleh sus. Nah, cara menghardiknya itu seperti ini ya Kak. Ketika bisikan atau suara itu muncul, langsung tutup mata dan telinga, bilang, pergi, saya nggak mau dengar, kamu suara palsu. Nah, kata-kata itu diulang sampai suara itu menghilang ya Kak. Nah, pastikan juga ketika Kak Revi melakukan hal tersebut dalam posisi yang aman. Nah, coba sekarang Kak Revi praktikan ya Kak. Baik sus, kalau suara itu muncul saya langsung tutup mata dan telinga, terus bilang, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Kak Revi sudah bisa melakukannya dengan baik. Nah, bagaimana perasaannya setelah kita lakukan tindakan tadi? Saya senang bisa melakukannya. Coba Kak Revi sebutkan lagi cara mencegah dan mengontrol suara-suara bisikan itu, dan setelah itu Kak Revi peragakan kembali caranya. Caranya dengan menghardik. Caranya itu saat suara itu muncul, saya langsung tutup mata sama tutup telinga, bilang, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Lalu ada 3 cara lagi, yaitu minum obat, bercakap-cakap, sama melakukan kegiatan. Wah, Kak Revi sudah hebat, sudah bisa menyebutkan cara-cara mengontrol suara atau bisikan, dan juga sudah bisa memperagakan kembali apa yang sudah diajarkan. Kita masukkan cara menghardik suara ke dalam jadwal harian Kak Revi ya. Jadi bila suara-suara itu muncul, Kak Revi bisa lanjutkan lakukan cara menghardik atau sesuai jadwal 3 kali sehari. Baik sus. Baiklah Kak Revi, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk latihan cara kedua, yaitu cara
teratur minum obat untuk mencegah suara-suara itu muncul. Mau jam berapa kira-kira Kak Revi dan tempatnya di mana? Boleh sus, tempatnya di sini lagi aja, jamnya jam 9. Oke, kalau begitu sampai jumpa besok ya Kak Revi. Assalamualaikum. Salam.